Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tetap sehat, tetap semangat ya. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membuat laporan sederhana tentang benda. Minggu lalu ketika Zoom kita sudah membahas tentang cara mendeskripsikan benda atau ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, hari ini atau minggu ini kita akan belajar bagaimana ya membuat laporan sederhana tentang benda yang kita amati di sekitar kita. Artinya setelah kita mengamati benda tersebut, kita bisa membuat laporan sederhana yang menyebutkan ciri-ciri atau penjelasan tentang benda yang kita amati itu. Lantas apa saja yang perlu kita pelajari ketika ingin membuat laporan? Nah, menjelaskan benda. Coba kita lihat, menjelaskan benda. Prosesnya adalah yang pertama kita mengamati, itu tentu saja. Setelah mengamati, kita menuliskan. Artinya, menuliskan laporan kita dalam bentuk tulisan. Membuat laporan kita dalam bentuk tulisan. Nah, lantas apa saja Miss yang perlu kita jelaskan di dalam laporan itu? Yang pertama adalah nama benda. Ya, setiap apapun kita mengamati benda apapun, yang pertama kali kita tulis pasti nama. Kalau kita sudah kalau kita sudah menuliskan nama, setelah itu kita menuliskan warna. Nama itu bisa apa saja ya Kak ya? Tas, bangku, bantal, meja, kursi, itu nama. Kalau warna, merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu, itu warna. Nah, selanjutnya yang kita jelaskan adalah bentuk. Bentuk. Benda yang kita amati itu bentuknya apa ya? Kalau bola berarti lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi ada lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga, dan lain-lain. Selanjutnya yang kita amati adalah ukuran. Ukuran itu pasti mengacu pada ke besar, kecil, panjang, pendek, itu ukuran. Jadi ada benda yang besar, yang kecil, yang panjang, dan yang pendek. Itu yang disebut dengan ukuran. Selanjutnya adalah wujud. Wujud benda itu ada 3. Padat, cair, gas. Jadi pasti salah satu dari benda yang kita amati itu berupa padat, atau cair, ataupun gas. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya lagi bahan dasar. Kalau bahan dasar itu yang namanya bahan berarti asal dari bahan yang digunakan untuk membuat benda itu sendiri. Itu namanya bahan dasar. Jadi kalau misalkan bahan dasar, kalau dia terbuat dari plastik berarti bahan dasarnya plastik, terbuat dari kain berarti bahan dasarnya kain, terbuat dari besi bahan dasarnya besi, seperti itu untuk bahan dasar. Nah, selanjutnya adalah kegunaan. Kegunaan atau fungsi adalah benda itu kita gunakan untuk apa? Apa yang bisa kita fungsikan dari benda itu? Nah, itu yang disebut dengan kegunaan. Sampai di sini paham ya Kak ya? Karena ini sudah mengulang materi yang minggu kemarin. Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika sudah tahu itu, ini kita rinci satu persatu. Seperti yang tadi mesin sudah bahas, nama benda. Ciri atau hal pertama yang kita jelaskan dalam laporan kita adalah nama benda. Contohnya itu. Ada gambar penggaris, tas, tempat tidur, semangka. Penggaris, tas, tempat tidur, semangka itu disebut dengan nama benda. Kalau yang kedua, sekarang warna. Kalau warna, nah warna benda itu apa? Bisa dilihat. Yang pertama kuning, orange, merah, pink, ungu, biru, biru dongker, hijau, coklat, hitam, abu-abu, putih. Itu yang disebut dengan warna. Jadi benda yang kita amati warnanya apa? Bisa disebutkan nanti ketika di laporannya. Selanjutnya adalah bentuk benda. Sudah mesin menjelaskan tadi bentuk benda itu ada ini. Ada yang bentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Jadi ada bentuk dasar dari benda itu sendiri. Kalau tidak lingkaran ya segitiga, atau persegi, atau persegi panjang. Itu yang disebut dengan bentuk benda. Selanjutnya ukuran benda. Nah, bisa kalian lihat ya Kak ya. Ukuran benda itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek.
Nah, itu ukuran benda. Jadi, benda yang kamu amati itu bisa diklasifikasikan atau bisa dibedakan menjadi 4 ukuran: besar, kecil, panjang, dan pendek. Selanjutnya, setelah ukuran adalah apa ya? Bahan dasar. Ya, bahan dasar itu tadi yang sudah Misin bilang, bahan yang digunakan untuk membuat benda itu sendiri. Yang pertama, kayu. Yang kedua, kaca. Yang ketiga, besi. Dan yang keempat, katun. Nah, bahan dasar itu bisa berupa kayu, kaca, besi, katun, atau bahkan tanah. Bisa jadi, nak, jika memang dia dibuat dari tanah, berarti bahan dasarnya ya tanah. Gak mungkin kalau dibuat dari tanah terus kita menulisnya bahan dasarnya dari kayu. Tidak, jadi harus sesuai dengan benda yang kita amati. Nah, wujud benda seperti tadi yang sudah Misin bilang, wujud benda itu ada 3: padat, cair, gas. Padat itu yang bagaimana? Setiap benda yang bentuknya tidak berubah, mau kita lempar, mau kita tekuk, mau kita taruh dimanapun tidak berubah, itu padat. Tapi kalau cair, yang bisa dituang, apapun yang bentuknya cair dan bisa dituang, bisa mengalir, itu pasti benda cair. Susu, kecap, saus, sirup, air, teh, banyak. Itu benda cair. Nah, kalau benda gas itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, contohnya seperti itu tuh di balon. Balon itu kan kalau misalkan dia ditiup, itu kan kita memasukkan gas ke dalam balon. Tapi kalau kita lihat, nggak ada kan, gasnya tidak kelihatan kan? Tapi ada di dalam balon itu yang disebut dengan gas. Wujud benda yang gas. Nah, yang terakhir yaitu kegunaan benda. Setiap benda memiliki kegunaan atau fungsi masing-masing. Beda-beda, Kak, fungsi dari masing-masing benda. Seperti contohnya lemari. Lemari itu berguna untuk apa? Lemari biasanya digunakan untuk menyimpan pakaian. Miss, kalau lemari digunakan untuk menyimpan buku, bisa, lemari buku namanya. Tapi jarang sekali atau bahkan tidak ada orang yang menyimpan beras di dalam lemari. Ya, lemari baju digunakan untuk menyimpan beras, kan tidak. Nah, jadi fungsi dari lemari itu adalah untuk menyimpan pakaian. Benda harus digunakan sebagaimana fungsinya, ya nak ya. Oke, contoh kedua, akuarium berguna sebagai tempat tinggal ikan. Ya, akuarium sebagaimana kita tahu adalah digunakan sebagai tempat tinggal ikan. Selanjutnya, contoh selanjutnya di slide berikutnya, no. Nah, itu apa? Dapur. Di dapur itu ada benda apa saja? Banyak. Kamu cari 10 benda di situ juga kecil. Mudah. Apalagi hanya 1 atau 2. Nah, coba teman-teman di rumah kalian sebutkan. Coba deh. Lihat saja itu benda-benda yang ada di situ apa saja. Dan coba kalian sebutkan. Kalian sebutkan saja namanya. Terus warnanya, terus bentuknya untuk latihan di rumah. Oke, pintar? Nah, selanjutnya ini yang inti dari materi kita hari ini, laporan hasil pengamatan. Setelah tadi kita mengamati benda yang ada di sekitar kita, terus kita tahu apa saja yang perlu kita amati, nama, bentuk, warna, wujud, kegunaan, dan lain-lain. Sekarang kita membuat laporan hasil pengamatan. Contohnya seperti ini, Kak. Nama kegiatan, mengamati benda-benda di dapur rumahku. Objek kegiatan, dapur rumah. Tempat kegiatan, klaster Melati Hills, Blok JC nomor 5. Waktu kegiatan, Rabu 2 September 2020. Hasil kegiatannya, pada pukul 8 pagi saya mengamati salah satu ruangan yang ada di rumah saya. Di ruangan tersebut ada berbagai macam benda, benda-benda. Benda-benda tersebut biasanya digunakan ibu untuk memasak. Selain itu, ada juga benda-benda yang digunakan sebagai alat makan. Berikut adalah tabel laporan kegiatan mengamati benda-benda di dapur. Nah, gambar sebelumnya yang tadi Misin bilang, coba kalian lihat, kalian perhatikan, sebutkan nama, bentuk, warna, dan lain-lain. Itu adalah contoh materi laporan kamu. Jadi kamu mengamati dapur rumah. Setelah mengamati, lalu kalian jelaskan dan membuat tabel. Nah,
Nama benda yang kamu lihat di dalam dapur tadi apa saja? Yang pertama, kulkas. Ada kan kulkas? Kulkas gambarnya bagaimana? Seperti itu gambarnya. Terus bentuk kulkas persegi panjang, betul. Warnanya abu-abu, kegunaannya mendinginkan makanan dan minuman. Seperti itu ya. Kalau ditanya wujud bendanya padat tentu saja. Nah, nama benda yang kedua yang kita jelaskan adalah kompor. Gambarnya bagaimana kompor? Seperti itu. Terus bentuknya persegi panjang, warnanya abu-abu, kegunaannya untuk memasak makanan. Dan yang ketiga yaitu piring. Perhatikan piring. Sudah tahu ya yang namanya piring mana? Ya, itu piring. Bentuknya piring seperti apa? Bentuknya bulat. Warnanya putih dan gunanya adalah untuk tempat makanan. Tempat untuk makan atau tempat untuk makanan. Oke, tidak masalah ya nak ya. Nah, itu tadi contoh laporan kegiatan yang contoh laporan hasil pengamatan dari benda-benda yang kamu amati di sekitar kalian. Sampai di sini paham? Bisin terlalu cepat neranginnya? Oh tidak, baik. Ya, itu tadi ya nak ya. Bagaimana cara menyusun laporan hasil pengamatan. Nanti dipelajari kembali di rumah. Dilatih untuk menulisnya. Nanti ketika ada tugas silakan menulis dengan yang rapi ya, pinter ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.